Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan untuk mata kuliah Fisika Matematika 1. Kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear bagian pertama. Apa gunanya mempelajari sistem persamaan linear? Persamaan linear akan banyak ditemui dalam persoalan sains dan teknik. Kita akan sering berhadapan dengan sejumlah persamaan dengan sejumlah variabel. Sejumlah persamaan tersebut harus diselesaikan secara serentak. Yang kita cari adalah berapa nilai variabel sehingga memenuhi semua persamaan yang ada. Dan di luar sana biasanya banyak kegunaan sistem persamaan linear dalam bidang matematika, sains, ekonomi, sosial, teknik, dan sebagainya. Dengan demikian, persoalan persamaan linear ini harus dipahami secara seksama. Di bidang manapun kita berkarir, kita hampir pasti menjumpai persoalan dalam bentuk persamaan linear. Jadi, persamaan linear bukan hanya persoalan matematika atau fisika saja, tetapi merupakan persoalan semua bidang ilmu. Nah, kita coba tinjau dulu bentuk persamaan linear diberikan seperti persamaan berikut. Ya, kemudian tugas kita adalah mencari kumpulan X1, X2, X3 sampai Xn. Solusi lebih mudah kalau jumlah X tidak banyak ya, misalkan hanya 2 atau 3. Tetapi jika jumlah N sudah sangat banyak, maka perlu metode khusus untuk menyelesaikannya. Nah, persamaan di atas ini ditulis dalam bentuk matriks ya, ini dalam bentuk matriks. Nah, kenapa ditulis dalam bentuk matriks? Karena kita dapat menggunakan sifat-sifat matriks untuk menyelesaikannya. Kita dapat menulis persamaan tadi secara singkat dalam bentuk matriks A dikali X sama dengan B ya, itu tadi vektor B. Kemudian secara umum kita pisahkan setiap suku ya. Kalau A-nya adalah ini, kemudian X-nya itu X1, X2 sampai Xn, dan B-nya adalah B1, B2 sampai dengan Bn. Matriks dimensi n, vektor dimensi n, vektor ya, dimensi n-nya. Dengan menulis seperti itu, maka solusi untuk X adalah, nah ini ya solusinya. Kemudian inverse dari matriks ini persamaannya, maka matriks identitas orde n juga diberikan persamaan ini. Tampak bahwa mencari solusi persamaan linear identik dengan mencari inverse matriks. Ya, inverse sebuah matriks dapat dicari secara mudah menggunakan Excel dengan instruksi minverse. Ya, caranya sangat mudah. Isi elemen-elemen matriks pada sel terdekat di Excel. Tandai sel kosong yang dimensinya sama dengan dimensi matriks. Sebagai contoh, langsung praktek ya. Ketika menyimak materi ini, langsung buka Excel-nya. Kemudian diikuti ini langkah-langkahnya. Yang pertama, matriks yang akan dicari inverse-nya ditulis seperti ini di Excel ya. Ini matriks 2 kali 2 dengan elemen-elemen min 1, 1,5, 1, min 1. Nah, kemudian siapkan juga tempat matriks inverse-nya ya. Jadi disiapin juga 4 kolom ya, 4 kolom. 4 kolom kita ambil. Kemudian seperti biasa kalau menuliskan persamaan di
menuliskan persamaan atau rumus di Excel, jadi mulai dengan sama dengan ya. Ini sama dengan, berikan tadi instruksi min inverse, kemudian ini di kursornya di bagian sini ya, ke bagian matriks ini, ke matriks 2 kali 2, kemudian tekan enter, maka diperoleh matriks inverse-nya sebesar ini. Boleh dibuktikan secara manual. Nah, ini sebenarnya cara mudah membantu Anda untuk menyelesaikan sistem persamaan dengan menggunakan program Excel. Contoh lain untuk matriks 4 kali 4 ya. Ini matriks yang akan dicari inverse-nya. Lakukan dengan cara yang sama tadi. Disesuaikan jumlah kolom yang kita bold ini ya. Ini ya. Jumlahnya juga kita sesuaikan dengan jumlah kolom dan jumlah baris. Kemudian ketik sama dengan dan berikan berikan instruksinya min inverse, kemudian ke matriks ini kita bold juga ya, kita ini kan ya, kita klik di sini semuanya dan ketik enter, maka diperoleh matriks inverse dari yang tadi itu diberikan nilai seperti ini ya. Sangat mudah. Contoh lain ya, kita ingin menyelesaikan persamaan berikut. Nah, diberikan ada 4 buah persamaan linear ya. X1 tambah 2X2 tambah 3X3 dan seterusnya. Jadi ada 24 persamaan. Langkah pertama adalah membentuk matriks A, tentu saja ya. Dari materi sebelumnya juga sudah ada beberapa penjelasannya. Dan vektor B ya, vektor B ini biasanya dari ruas kanannya ya. Jelas bahwa vektor A itu dengan koefisien-koefisiennya masuk ke dalam matriks koefisien-koefisien X masuk ke dalam matriks A, kemudian di ruas kanan tadi sistem persamaan linear masuk ke vektor B. Nah, lakukan dengan cara yang sama. Nah, maka diperoleh nilai matriks inverse daripada A diberikan oleh persamaan ini, oleh matriks ini ya. Selanjutnya untuk perkalian dilakukan dengan instruksi mult ya, matriks kiri dengan matriks kanan. Tempat matriks inverse-nya misalnya kita di Excel itu kita sudah siapin. Kemudian ini adalah vektor B-nya, ini B kecil ya sebenarnya, B yang tadi ya. Kemudian ini adalah vektor X-nya karena kita mau mencari nilai X1, X2, X3, X4 ya. Jadi ini berikan, kemudian perintahnya saja yang berbeda, caranya sama dengan ke semua kolom ya, baris dan kolomnya juga diambil. Kemudian matriks kanannya dipisahkan oleh tanda titik koma ya, yang ini. Nah, maka diperoleh, klik enter, maka hasilnya pada vektor X diperoleh nilai-nilai sebagai berikut. Nah, jadi solusinya adalah X1-nya nilainya ini X2, X3, dan X4. Nah, gampang sekali. Langsung praktek. Selanjutnya kita mencermati sifat-sifat determinan untuk digunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan ke depannya menggunakan metode tertentu ya. Diperhatikan dan jangan lupa dicatat ya. Metode penyelesaian sistem persamaan linear kali ini kita akan membahas dengan dua aja dulu ya, metode Cramer dan metode eliminasi Gauss. Aturan Cramer ya, bukan Cramer ya. Nah, nanti kalian menganggap ini krim ya. Ini adalah metode Cramer. Biasanya metode-metode ini diberi nama sesuai dengan orang yang pertama kali menemukan metode tersebut atau orang pertama yang memperkenalkan metode tersebut. Jadi dari persamaan linear tadi ya. Jadi kalau sudah diberikan seperti ini, maka solusinya XI sama dengan
determinan AI dibagi dengan determinan A, di mana determinan AI ini adalah A dengan mengganti kolom ke I ya, kolom ke I ini ya. Ini. Mengkolom ke I dengan vektor B. Nah, coba kita lihat, misalkan ini diberikan vektor dengan elemen-elemen seperti ditunjukkan ini ya, vektor ini ya. Kemudian kita mau mengganti AI, artinya apa? Artinya setiap kolom itu diganti oleh vektor B ya, mulai dari kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan seterusnya. Nah, mari kita tes dengan persamaan yang telah diselesaikan sebelumnya. Jadi ditulis persamaan ini, kita langkah pertama ditulis dalam bentuk matriks. Kemudian ini yang ruas kanan ini adalah matriks B ya, biar memudahkan analisanya dibuat seperti ini dulu ya, dipisahkan untuk masing-masing elemen vektor. Jadi elemen vektor A, elemen matriks A dengan elemen matriks B. Jadi untuk AI artinya apa? Artinya pada kolom 1 kita ganti vektor B ya. Jadinya 7, 2, minus 2, minus 10. Nah, ini tadi vektor B ya. 7 minus 2, 10, 1,5. Nah, ini kita ganti pada kolom 1, artinya dia A1. Lanjut, untuk A2 berarti yang kita ganti vektornya adalah, elemennya adalah pada kolom kedua. Kemudian A3 adalah kita juga mengganti elemen di kolom ketiga dengan vektor B. Dan yang terakhir adalah A4 juga kita ganti elemen kolom keempat dengan vektor B. Dengan menggunakan perintah matriks ya, maka determinan A diperoleh ini, determinan A1, determinan A2, determinan A3, determinan A4. Nah, tugasnya itu keempat matriks ini dicari determinannya secara manual ya. Di sebelumnya sudah ada aturan determinan bagaimana mencari determinan sebuah matriks ya, silahkan ini adalah tugas menuliskan determinan setiap matriks mulai dari A1, A2, A3 dan A4. Nah, hasil akhirnya udah ada ini ya, jadi buktikan saja bahwa determinan A itu nilainya ini, determinan A1 ini, dan seterusnya. Dengan menggunakan aturan Cramer tadi, bahwa XI itu tadi sama dengan determinan A ya. Kita hapus dulu ini ya. Hapus. Bahwa determinan AI ya per determinan A ya. Oke, jadi ini dengan menggunakan persamaan ini maka diperoleh nilai X1, nilai X2, nilai X3 dan nilai X4. Dan ini persis sama dengan hasil sebelumnya dengan yang kita menggunakan Excel. Ya. Jadi ini memperkenalkan cara saja. Jadi pada saat ada tugas nanti perhatikan instruksinya, kerjakan, selesaikan sistem persamaan berikut dan menggunakan Excel, berarti gunakan Excel. Tetapi jika perintah daripada soal selesaikan sistem persamaan berikut dengan menggunakan metode Cramer, maka gunakan metode Cramer ya. Jadi gitu aja untuk memperkenalkan saja metode lain akan tetapi mendapatkan hasil yang sama. Otomatis dari sini kalian bisa melihat ya bahwa yang paling mudah adalah dengan menggunakan program Excel tadi ya,
program Excel tadi, karena tinggal kasih perintah dia otomatis akan mengeluarkan nilai elemen-elemen setiap yang step X-nya ya, step X yang kita cari tadi. Mari kita tes dengan persamaan diselesaikan. Sebelumnya tadi sudah ya. Oke, nah selanjutnya kita akan beralih ke metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss merupakan metode yang dikembangkan dari metode eliminasi, yaitu menghilangkan atau mengurangi sejumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai dari suatu variabel bebas. Matriks diubah diubah ya. Ya. Nah, ubahlah matriks menjadi matriks segitiga. Ya, ini contohnya, ubahlah matriks menjadi matriks segitiga, atau di pertemuan selanjutnya biasa menggunakan metode OBE, operasi baris elementer. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan operasi atau selesaikan sistem persamaan sederhana berikut ya. X1 X2 X tambah X3 sama X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 6. Nah, ini sistem persamaan diberikan 3, maka dibuat dalam bentuk matriks seperti ini, 1 1 1 6 ya. Jadi berdasarkan koefisien untuk masing-masing elemennya. Ini udah paham dari sebelumnya. Kemudian lakukan operasi baris elementer. Mengikuti cara ini. Kemudian penyelesaiannya, maka diperoleh X3-nya sama dengan minus 6 bagi minus 2 sama dengan 3, 1 per 1, minus 4 kurang 2. Ya, pasukan saja nilai yang tadi sama dengan 2. Dan X1 diperoleh. Nah, itu aja materi kita hari ini. Tadi sudah ada tugasnya. Cukup satu saja, yang penting paham ya. Jadi pada pertemuan kali ini kalian sudah paham 3 cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Yang pertama tadi yaitu dengan menggunakan rumus sederhana menggunakan program Excel, kemudian metode Cramer dan metode eliminasi Gauss. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mengenai tugas, tadi itu aja yang dikerjain, yang di bagian slide sebelumnya. Kemudian terkait diskusi bisa dilanjutkan di grup WhatsApp ya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.